Oke, kali ini kita bakal menyelami dunia yang luar biasa, penuh dengan kebijaksanaan, pengkhianatan, dan takdir yang rasanya nggak bisa dihindari. Semuanya dari beberapa fabel dalam kisah 1001 malam. Nah, cerita-cerita ini walaupun usianya udah ribuan tahun, tapi jujur deh, isinya tuh masih kena banget sampai sekarang. Soalnya ini ngomongin tentang sifat dasar kita sebagai manusia dan juga hewan. Yuk kita mulai? Kita buka dengan kutipan yang dalam banget ini. Dengerin deh, ini tuh bukan ngomongin soal musuh, tapi justru tentang sahabat sejati. Seseorang yang rela loh mempertaruhkan nyawanya sendiri demi kamu. Ini jadi standar tertinggi persahabatan ya. Dan ini bakal jadi patokan kita saat kita nanti ngelihat berbagai kisah tentang kesetiaan dan ya penipuan. Oke, masuk ke tema pertama kita, kawan dan lawan. Di sini kita bakal melihat dulu bentuk persahabatan yang paling murni yang dibangun di atas pengorbanan. Baru setelah itu kita bandingkan dengan kebalikannya, sebuah hubungan yang ternyata punya udang di balik batu. Nah, di sini nih kontrasnya kelihatan jelas banget. Dua jenis persahabatan yang beda 180 derajat. Di satu sisi kita punya Gagak yang setia banget. Waktu sahabatnya si kucing dalam bahaya dikejar harimau, dia nggak kabur. Dia pakai otaknya dengan cerdik memancing anjing penjaga buat nyelamatin temennya. Itu namanya pengorbanan. Nah, di sisi lain ada si Rubah yang licik. Dia juga deketin Gagak, tapi niatnya cuma buat manfaatin. Persahabatannya itu cuma kedok buat agenda pribadinya. Untungnya, si Gagak di cerita kedua ini pinter. Dia nggak gampang terbuai sama kata-kata manis. Dia bisa ngeliat niat busuk di balik semua pujian si Rubah. Pelajaran pentingnya apa? Hati-hati sama pujian dari seorang pemangsa. Ini nunjukin kalau kebijaksanaan itu bukan cuma soal tahu banyak hal, tapi juga soal bisa bedain mana yang tulus dan mana yang cuma manipulasi. Oke, sekarang kita geser ke bagian berikutnya. Kita lihat gimana penipuan itu bisa jadi jauh lebih rumit dan licik. Di sini kita bakal kenalan sama karakter-karakter yang jago banget pakai topeng kesalehan atau persahabatan buat ngejalanin rencana jahat mereka. Rencananya si Landak ini, wah, ini sih manipulasi tingkat dewa. Coba lihat langkah-langkahnya. Dia nggak cuma bohong biasa, tapi dia sampai menciptakan identitas palsu sebagai pertapa yang alim. Dia pakai kepercayaan si merpati pada hal-hal yang berbau spiritual, cuma buat keuntungan pribadi. Ini contoh klasik banget gimana penampilan bisa menipu dan dijadiin senjata. Dan ini dia bagian paling ironisnya. Tahu nggak siapa yang ngomong kalimat ini? Si Landak. Dia ngomong ini ke merpati. Jadi si penipu justru menuduh korbannya punya niat tersembunyi. Padahal dia sebenarnya lagi ngejelasin sifat liciknya sendiri. Ini taktik klasik para manipulator kan? Bikin kita ragu sama diri sendiri sementara mereka siap-siap menusuk dari belakang. Si Rubah ini mirip-mirip sama si Landak, jago banget ngedongeng. Dia pakai cerita lain, kayak fabel kutu dan tikus, buat meyakinkan si Gagak kalau, perbuatan baik itu pasti dibalas baik juga kok. Padahal, ya ampun, dia sendiri adalah bukti nyata pengkhianatan. Jadi dia pakai cerita buat bikin korbannya lengah, lapis demi lapis penipuannya. Nah, setelah kita lihat gimana cara kerja tipu daya, sekarang kita lihat akibatnya. Karena seringnya, keserakahan yang jadi bahan bakar penipuan ini, ujung-ujungnya malah menghancurkan si penipu itu sendiri. Cerita ini tuh contoh sempurna karma instan. Dua perampok ini saking serakahnya, mereka bahkan nggak bisa percaya satu sama lain. Niat awal mereka mau nipu saudagar kaya malah jadi bumerang. Ujung-ujungnya mereka malah saling bunuh. Si saudagar selamat bukan karena dia hebat, tapi karena keserakahan para perampok itu sendiri yang meledak dari dalam. Ada lagi nih contoh lain, ceritanya cepat tapi pesannya ngena banget. Seorang penenun pengen banget punya pakaian mewah yang bukan miliknya. Apa yang terjadi? Dia tewas saat berusaha mencurinya. Pelajarannya jelas banget kan? Keinginan buat memiliki sesuatu yang bukan hak kita, seringkali jalannya lurus menuju kehancuran. Sekarang kita sampai di tema terakhir, dan ini mungkin yang paling bikin mikir. Di sini, fabel-fabel ini mengajukan pertanyaan yang lebih dalam. Emangnya kebijaksanaan dan kehati-hatian itu cukup buat nyelamatin kita dari takdir? Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari kisah tragis berikutnya. Ini seolah-olah menantang pemikiran kita bahwa hidup ini sepenuhnya ada dalam kendali kita. Coba kita lihat kisah merpati yang setia ini. Kisah ini benar-benar bikin nyesek. Si merpati ini bisa dibilang simbol kehati-hatian. Dia tahu ada bahaya, ada perangkap, jadi dia waspada banget. Tapi justru sifat baiknya, rasa tanggung jawabnya buat mendamaikan yang bertengkar,
malah jadi titik lemahnya. Waktu dia berusaha melakukan hal yang benar, dia malah masuk ke perangkap yang selama ini mati-matian dia hindari. Dan inilah kesimpulan yang agak pahit dari cerita si Merpati. Kutipan ini nunjukin pandangan yang fatalistis, bahwa sekeras apapun kita mencoba, beberapa hal memang sudah digariskan. Sifat terbaik si Merpati, yaitu kesetiaannya, justru yang mengantarkannya pada takdir buruk. Ini jadi pengingat yang kuat banget ya, tentang batas kendali kita sebagai manusia. Jadi, apa dong yang bisa kita petik dari semua dongeng ini? Yuk kita coba rangkum pelajaran-pelajaran abadi ini, dan kita lihat gimana semua ini masih nyambung banget sama dunia kita sekarang. Jadi, kita udah lihat ya, ada persahabatan sejati dari si Gagak, ada tipu daya licik dari Landak dan Rubah, ada keserakahan yang menghancurkan diri sendiri dari para perampok, sampai pertanyaan mendalam tentang takdir yang dialami si Merpati. Semua dongeng ini tuh kayak ngasih kita semacam peta buat memahami sifat manusia. Pada akhirnya, kisah 1001 Malam ini seolah-olah ngasih kita cermin ya. Ada banyak banget karakter di dalamnya. Ada pahlawan, ada penjahat, ada yang bijak, ada juga yang bodoh. Dan ini ngingetin kita, kalau dalam hidup ini, kita semua juga dihadapkan sama pilihan-pilihan yang mirip. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita semua. Dari semua pelajaran tadi, mana yang paling kena di hati? Dan dalam cerita hidup Anda sendiri, Anda mau jadi karakter yang seperti apa? Coba deh renungkan. Terima kasih sudah menyimak.